Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sistem gustatori. Berikut nama kelompok-kelompok kami. Yang pertama adalah Taqiyatun Nabila Al-Hasan dengan NIM 126-308-202-147. Yang kedua, Aulia Hudan Sya'riwa dengan NIM 126-308-202-158. Yang ketiga, Putri Intan Andini dengan NIM 126-308-203-176. Dan yang keempat, Imdad Saniatus Zamani dengan NIM 126-308-203-182. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stimulus memiliki arti perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk menjadi aktif. Maksudnya, sesuatu yang menghasilkan suatu tindakan, jawaban pada suatu makhluk hidup, seperti halnya tusukan, suara, dan cahaya. Sedangkan gustasi yaitu indera pengecap. Jadi, stimulus gustasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan adanya rangsangan terhadap sistem gustatori atau indera pengecap. Organ yang paling penting dalam gustasi adalah lidah. Lidah terdiri dari papila yang menyebabkan permukaan lidah menjadi kasar. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan bercampur dengan air liur, sehingga makanan menjadi lebih lunak dan mudah dirasakan oleh reseptor pengecap. Reseptor pengecap atau biasa disebut taste buds berada di sekitar papila atau kuncup pengecap. Reseptor-reseptor tersebut pada umumnya membentuk klaster yang berada di atas lidah dan bagian-bagian rongga mulut. Reseptor utama yang dimiliki sistem gustatori adalah yang pertama manis atau sweet, yang terletak pada puncak atau depan lidah. Yang kedua asin atau salty, yang terletak pada tepi lidah belakang. Yang ketiga, asam atau sour, yang terletak pada tepi lidah depan. Yang keempat, pahit atau bitter, yang terletak pada pangkal atau ujung lidah. Dan yang terakhir, gurih atau umami, yang merupakan gabungan dari keempat rasa tersebut. Reseptor pada lidah akan digantikan oleh reseptor yang baru setiap 1-2 minggu sekali. Karena semakin tua reseptor pengucap, akan semakin tidak peka dan semakin berkurang. Lidah memiliki 3 macam papila. Yang pertama, papila berbentuk benang atau papila filiformis. Papila ini merupakan papila praba. Papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Yang kedua, papila yang dilingkari saluran atau papila sirkumvalata. Papila ini tersusun dalam lengkungan yang berbentuk huruf V. Papila ini terdapat 7-9 buah yang terletak dekat pangkal lidah dan merupakan papila pengecap. Yang ketiga yaitu papila bentuk martil yang merupakan papila pengecap yang terdapat di tepi lidah. Anatomi lidah. Anatomi lidah adalah suatu organ muskular yang berhubungan dengan pengunyahan, pengecapan, dan pengucapan yang terletak pada bagian di rongga mulut dan faring. Lidah itu bisa disimpulkan berfungsi sebagai untuk merasakan atau merangsangkan dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radix. Yang pertama itu radix. Yang dimaksud dengan radix itu adalah lidah melekat pada tulang jilid dan mandibula di bagian bawah kedua tulang yang terdapat otot ginoid dan otot miloid. Yang bagian kedua adalah korpus. Korpus lidah bentuknya cembung. Yang ketiga adalah aspeks. Aspeks membentuk 2/3 anterior lidah. Dan bisa disimpulkan radix dan korpus dipisahkan oleh arus yang berbentuk F. Lidah
tersusun oleh otot rangka, yaitu yang pertama adalah otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik, lidah berfungsi untuk mengubah ukuran, yaitu memanjang atau melebarkan lidah. Yang otot ekstrinsik yaitu berperan mengatur pergerakan lidah dalam rongga mulut. Otot ekstrinsik lidah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah muskular gineologis, yaitu yang berfungsi untuk menjalurkan lidah. Yang kedua adalah muskular hipologus, berfungsi untuk menekankan dan menetrasikan lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Yang ketiga adalah muskular stylogus, yang berfungsi untuk memanjangkan dan menarik lidah ke belakang. Yang keempat adalah muskular palatrogus, yang berfungsi untuk mengangkat bagian posterior atau yang disebut dengan belakang lidah dan membantu proses efisiensi menelan. Otot-otot intrinsik lidah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu muskular longitudinal superior, yang berfungsi untuk retraksi, melebarkan lidah, juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Yang kedua adalah muskular longitudinal superior, yang berfungsi untuk retraksi, melebarkan lidah, juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Yang ketiga adalah muskular transversus linguae, berfungsi untuk memanjangkan dan melebarkan lidah bersama dengan muskular verticalis linguae. Yang keempat adalah muskular vertikal linguae, berfungsi untuk melebarkan lidah bersama dengan muskular transversus linguae. Baik, saya Putri Intan Andini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mekanisme sistem gustatori. Mekanisme sistem gustatori merupakan alur atau proses terjadinya sistem gustatori itu sendiri. Nah, langsung saja, mekanisme sistem gustatori yang pertama adalah masuknya makanan ke dalam mulut kita dan kemudian bercampur dengan air liur. Jadi, makanan yang kita makan itu nanti akan bercampur dengan air liur. Untuk air liur itu sendiri berfungsi untuk membuat makanan kita itu basah, membuat makanan kita lembut. Jadi, nanti akan lebih mudah untuk ditelan. Yang kedua adalah diterima oleh reseptor gustatori. Nah, jadi setelah makanan yang kita makan itu bercampur dengan air liur, kemudian akan diterima oleh reseptor gustatori. Nah, reseptor gustatori itu sendiri merupakan struktur dari sistem gustatori yang dia itu peka terhadap rangsang. Yang ketiga, dari reseptor gustatori akan disalurkan ke syaraf kranial wajah, saraf glosofaringel, dan saraf vagus. Nah, jadi pada reseptor gustatori itu terdapat banyak kuncup pengecap yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap sebagai reseptor. Pada setiap sel itu memiliki tonjolan-tonjolan yang menyerupai rambut yang menonjol keluar dari kuncup pengecap melalui lubang kuncup pengecap. Dengan demikian, zat-zat kimia yang bercampur dengan cairan ludah akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel sehingga timbullah hasil yang akan disalurkan ke syaraf kranial wajah, syaraf glosofaringel, dan saraf vagus. Yang dimana pada masing-masing syaraf tersebut itu membawa informasi masing-masing. Untuk syaraf kranial wajah itu membawa informasi dari lidah bagian depan,
Untuk syaraf glosofaringel itu nanti membawa informasi dari lidah bagian belakang. Dan untuk syaraf vagus sendiri itu nanti membawa informasi dari belakang rongga mulut. Yang keempat, serabut syaraf akan berkumpul di solitary nucleus dari medula. Jadi, syaraf-syaraf tadi, syaraf kranial wajah, syaraf glosofaringel, dan syaraf vagus itu nanti akan berkumpul di solitary nucleus. Yang kelima, bersinapsis dengan neuron-neuron yang lain. Nah, jadi setelah syaraf tadi, syaraf kranial wajah, syaraf glosofaringel, dan syaraf vagus itu sudah berkumpul di solitary nucleus, nanti dia akan bertemu dengan neuron-neuron yang lain yang juga membantu proses berjalannya sistem gustatori. Yang keenam, berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus. Jadi setelah bertemu dengan neuron-neuron, nanti akan diproyeksikan ke nukleus posterior ventral thalamus. Dan yang ketujuh, itu berproyeksi ke korteks gustatori primer dan korteks gustatori sekunder. Jadi, sistem gustatori diproses di otak itu di bagian nukleus posterior ventral thalamus yang berperan sebagai stimulus-stimulus yang dibawa oleh neuron yang bersinapsis dengan solitary nucleus dari medula. Selain itu, bagian lainnya adalah korteks gustatori primer yang terletak di sekitar daerah wajah, di homunculus somatosensori, di bibir superior visura lateral, dan korteks gustatori sekunder yang terletak di bagian visura lateral yang tidak terlihat. Berbeda dengan proyeksi sistem syaraf lainnya, proyeksi sistem gustatori ini bersifat ipsilateral atau searah. Jadi, rasa-rasa tertentu tampaknya dikode dari otak yang sumbernya itu dari profil aktivitas kelompok-kelompok neuron. Jadi, makanan yang kita kunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas yang kemudian akan merangsang ujung syaraf. Dari ujung syaraf, pesan dikirimkan ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya, kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kerusakan pada sistem gustatori. Salah satu kerusakan pada sistem gustatori adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan indera pengecap untuk mengecap atau merasakan apa yang dimakan. Namun, hal ini jarang ditemukan atau jarang terjadi karena sistem sensori dari mulut dibawa oleh 3 jalur yang berbeda, sehingga apabila ada salah satu jalur yang rusak, maka ada jalur lain yang masih dapat berfungsi untuk merasakan atau mengecap apa yang dimakan. Faktor yang dapat menyebabkan ageusia ini salah satunya adalah faktor usia yang semakin menua. Ada faktor lain yaitu benturan keras yang terjadi di kepala. Benturan ini menyebabkan otak gagal untuk menerima informasi sehingga tidak dapat mengolah informasi secara cepat. Selain ageusia, ada faktor lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem gustatori. Salah satunya makanan yang mengandung banyak nikotin, kekurangan vitamin khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan radiasi yang berlebihan. Beberapa penyakit yang dapat mengganggu sistem gustatori atau fungsi pengecapan. Yang pertama, sariawan, yaitu luka kecil yang biasanya muncul pada lidah atau mulut. Belum diketahui secara pasti apa penyebab sariawan, namun biasanya sariawan sering terjadi apabila tubuh kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh dalam keadaan lemah.
Umumnya sariawan tidak memerlukan penanganan khusus. Hindari makanan pedas atau asam, serta bersihkan gigi dan lidah secara teratur, terutama setelah makan. Penyakit yang kedua yaitu kandidiasis mulut atau oral thrush. Hal ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans yang ditandai dengan lidah atau bagian dalam mulut tertutup oleh lapisan putih yang teksturnya menyerupai keju. Apabila lapisan ini tergores, maka akan menyebabkan rasa nyeri bahkan sampai berdarah. Cara mengatasi sakit ini bisa dengan menggunakan metode alami, yaitu berkumur dengan air garam hangat atau larutan yang telah dicampur oleh setengah sendok teh baking soda. Penyakit yang ketiga yaitu glossitis atau peradangan pada lidah. Peradangan ini dapat menyebabkan lidah menjadi bengkak dan berubah warna. Glossitis menyebabkan papila atau benjolan-benjolan kecil pada permukaan lidah ini menghilang. Hal ini dapat mempengaruhi cara makan dan cara bicara. Kemudian, kanker lidah yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak teratur, infeksi HPV, alkohol, dan rokok. Apabila ukuran kanker ini besar, maka pengobatan dapat dimulai dengan menyingkirkan sel kanker dengan operasi. Bisa juga dengan metode kemoterapi, radioterapi, atau terapi radiasi tergantung dengan jenis, letak, atau tingkat keparahan kanker. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.